kembali lagi di Jelajah Metrum. Samet tapi nyetrum. Bersama saya sudah ada seorang aktivis perempuan, sangat cantik sekali. Beliau bergerak di bidang pendidikan dan literasi. Teh Rina ya. Teh Rina sebagai pengelola Forum Taman Baca Masyarakat. Nah, jabatannya sebagai ketua di Kabupaten Pangandaran, juga sebagai pengelola apa itu kalau FTBM atau PAUD. Iya, PAUD, LPK, LPK sama PKBM. PKBM. Itu di bawah Yayasan Brilian Pelita Nusantara. Jadi beliau ini sangat aktif sekali menggait para pemuda juga ibu-ibu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya secara pribadi ingin tahu nih, rekam jejak petualangan Teh Rina itu seperti apa? Seperti metrum yang mempunyai denyut nadi untuk menghidupkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, kreatif dan sejahtera. Setelah sekian purnama ya, kita membuat janjian untuk bisa diskusi di Jelajah Metrum ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berdialog bersama di Jelajah Metrum, menguak rekam jejak PKBM, FTBM, Tunas Brilian, bukan Tunas Brilian, Brilian Pelita Nusantara. Boleh diperkenalkan dulu Teh. Oke, terima kasih Kang Irfan. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi, dan seperti dikatakan tadi sangat sulit sekali untuk menemui Kang Irfan gitu ya. Kebalik. Oke ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Rina Herlina, asalnya dari Cigugur. Dan kegiatan sehari-hari saya bergerak di pendidikan non formal. Itu dari mulai PAUD sampai ke PKBM. Jadi kalau semboyan kita itu kan lifelong education ya. Jadi belajar sepanjang hayat. Tidak ada kata terlambat. Kita mulai dari hari ini, dan alhamdulillah insya Allah kedepannya kita akan menemukan sesuatu hal yang baru. Kalau kata orang bijak bilang mah gini, mari kita buka cakrawala dunia dengan pendidikan gitu. Mengerikan sekali visinya. Tapi tadi saya lihat di depan itu tulisannya apa itu ya? Itu moto Brilian. Adalah modal utama hidup. Itu moto dari Brilian. Itu moto dari Brilian. Bisa dijelaskan filosofinya Teh? Gini, kalau kata orang tua saya karena saya alhamdulillah punya orang tua, dia itu sangat panutan banget, sekaligus emang guru besar saya dan motivator sepanjang hidup gitu ya. Jadi mereka bilang saya nggak punya harta yang diberikan, tapi ketika mampu memberikan ilmu dan mampu menyekolahkan atau memberikan motivasi, insya Allah akan dapatkan apapun yang dimau. Nah itu, jadi kalau kita ilmu itu ringan untuk dibawa gitu kan. Kita punya ilmu dalam bidang apapun, mau pergi kemanapun itu nggak akan sulit untuk hidup gitu ya. Ilmu kadaek seorang Sunda mah gitu. Kahayang. Jadi modal itu bukan uang, kahayang, kadaek gitu kan. Itu warisan terbesar gitu ya, yang diamanatkan, yang diberikan oleh orang tua. Iya, betul sekali kan. Sangat ini ya, sangat dalam sekali apa yang disampaikan oleh orang tua Teh Rina itu sendiri. Yang melatar belakangi mungkin ya orang tua bisa mengatakan seperti itu. Kebetulan saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dan kalau di keluarga kami jarang sekali yang mengikuti sekolah. Jadi bahkan jujur aja ya, dulu saya nggak pernah sekolah ke taman kanak-kanak gitu. Bahkan untuk membeli sepatu ataupun peralatan sekolah aja kita masih kesulitan, sering dibantu sama saudara-saudaranya, siapa babah, keluarga babah iya. Nah terus kalau menurut kami mau sekolah itu susah, tapi keinginan buat sekolah itu besar gitu kan, sampai motivasi dari siapapun, pokoknya apapun adanya pendidikan nomor 1. Nah itu makanya kenapa saya membuat sekolah di kampung-kampung yang emang belum pernah tersentuh oleh lembaga pendidikan, saya dirikan di situ gitu. Wow, luar biasa. Kalau di kampung-kampung itu berarti sangat banyak sekali, berawal dari motif orang tua yang ditransfer gitu ya ke Teh Rina, sehingga
cakrawala pengetahuan ini meski disebarkan seperti cahaya. Kalau cahaya kan dia bekerja dengan Pelita takdirnya gitu ya. Iya. Tapi kalau pengetahuan itu kalau tidak ada will, kehendak dan aksi, tadi kemauan itu ya, itu nggak akan menyebar gitu. Nah, ada berapa banyak titik yang Teh Rina kelola untuk menyebarkan pengetahuan itu? Iya. Untuk satu yayasan sendiri alhamdulillah sudah memberikan 18 kelembagaan. 18 Iya, kelembagaan. cuman itu tersebar di beberapa desa. Cuman berdirinya yayasan ini sendiri ada yang didirikan oleh saya langsung, oleh saya sendiri dari mulai nol gitu ya. Ada juga yang emang lembaga belum memiliki legalitas formal. Maka sama Brilian itu dirangkul lalu diberikanlah fasilitas legalitas formalnya sehingga dia ada pengakuan dari pihak pemerintah gitu. Itu di kecamatan mana saja? Paling banyak Cigugur, di Cimerak ada gitu. Satu desa hampir 3. Cigugur, Cimerak berarti kalau 3 itu ada 6 tuh. Iya. Pada Herang? Pada Herang belum. Oh, pada Herang belum. Iya belum. Kalau yang untuk satu kabupaten ini baru kegiatan PKBM-nya. Jadi PKBM. ya kalau saya namakan PKBM satelit gitu ya. Iya. Seperti ini ya, sinyal Iya. yang ada towernya gitu ya, kemudian transferkan lagi seperti itu. Iya betul. Aktivitas di bidang literasi apa saja nih yang Teh Rina sebarkan? Iya. Kita fokus di literasi finansial. Gitu. Karena tujuannya juga kalau di non formal ini mampu meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat banyak gitu ya, selain dari sumber daya manusianya gitu. Sekalipun emang PKBM ini didirikan sebenarnya buat orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Awalnya karena kenapa dia putus sekolah, mungkin ada beberapa faktor yang memang menyebabkan dia harus berhenti dari sekolahnya. Makanya kita ngebangun pemberdayaan di beberapa desa, di beberapa lokasi itu skillnya. Ya kita menargetkan untuk potensi lokal yang di daerah tersebut gitu. Dan tergantung juga minat si siswanya. Gitu. Jadi kalau anak pemuda sekarang lebih kalau sekarang udah ke desain ya, ke desain grafis, udah teknologi digital gitu. Dan alhamdulillah kemarin baru-baru ini sudah menyelenggarakan literasi digital di 10 kecamatan. Di 10 titik itu kerjasama dengan Forum Taman Baca dari FTBM ini sama Yayasan Bakti Aksi ke sana. Menarik ya, ketika membincangkan literasi finansial justru dalam pandangan saya jarang sekali orang yang menyentuh bagian itu. Acap kali kita hanya menyentuh bagian literasi baca tulis, naik level dari itu keterampilan begitu. Jarang yang menyentuh kepada literasi finansial. Justru yang ini misal begini, ketika membicarakan keterampilan nih, kan ini jago nih ngedesain gitu kan. Gimana caranya dapat uang, mengelola uang dari hasil desain itu? Pada akhirnya ya keterampilan ada, tapi bagaimana memasarkannya, bagaimana mendapatkan uangnya itu yang tidak ada begitu. Nah itu hal apa yang dilakukan ketika mengajarkan literasi finansial kepada apakah itu anak muda ataupun kepada orang tua? Ya, kebetulan saya juga pengelola HIPMIKINDO ya, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia. Iya, di situ kita punya beberapa binaan UMKM. Jadi bekerja sama dengan HIPMIKINDO, teman-teman yang udah piawai dalam hal desain itu kita bisa menjual jasa desain ke teman-teman UMKM tersebut, para pelaku UMKM. Meskipun emang sekarang udah beberapa yang buka marketplace gitu ya untuk menjual di sana, dan sisanya kita arahkan ke kaos sablon gitu ya. Itu jadi minimal distro itu ya. Masih lumayan lah, ada teman-teman PAUD gitu ya yang membuat gitu ada. Mudah-mudahan mah ke depannya pengembangannya udah bisa ke sana. Dia punya toko sendiri, bisa meningkatin omsetnya gitu kan. Dan mudah-mudahan adanya ini juga Kang Irfan bisa bantu juga nih untuk pemasarannya gitu. Tapi kita juga masih dalam tahap belajar gitu ya. Teman-teman masih digiring untuk meningkatkan kualitasnya. Kalau kita udah punya kualitas yang baik, insya Allah kita nggak akan
atau kesulitan si pembelinya kayak gitu. Berarti dari hulu ini ke hilir dikunci habis-habisan gitu ya. Nah, kita kan beranjak dari literasi 4.0 ke literasi 5.0 gitu, yang acap kali kita ini gagap. Literasi 4.0 aja nih belum selesai di kita, ini udah datang literasi 5.0, gempuran teknologi, gempuran chip, robot menjadi manusia gitu. Nah itu yang apa namanya ya, pada akhirnya kita hanya sebagai penonton aja ya, hidup gini-gini aja gitu. Terlebih memang dia yang tidak punya kehendak tadi ya, tidak punya will untuk do something. Di latar belakangnya adalah faktor pendidikan, ditindaklanjuti tidak ada koneksi, jadi si satelitnya ini nggak ada gitu loh. Sehingga bagaimana saya bisa berhubungan dengan orang lain kalau satelit yang memancarkan sinyalnya ini tidak ada begitu. Nah, oleh karena itu apa namanya? Misal tadi nih, kalau anak-anak muda saya kira selesai lah ya. Dia bisa menggunakan Facebook. Beberapa waktu yang lalu saya sampai ke Kecamatan Cigugur tuh beli turubuk sama Fakis. Sederhananya gara-gara dia selalu update turubuk sama Fakis setiap hari. Akhirnya wah kemana nih? Oke, Cigugur, berangkat ke Cigugur. Nah tapi orang tua ini nih, kadangkala kan orang tua ini dia rajin menasehati, tapi agak susah untuk dinasihati. Ini mohon maaf orang tua. Gimana cara Teh Rina menyentuh motif gitu ya bagi orang tua ini? Ya, sebenarnya gini, kalau untuk orang tua sendiri harus pinter mengolah katanya gitu. Minimal kita ajak, sekarang udah ngetren nongki ya, ajak ngumpul, ajak ngobrol. Kalau saya lihat tambahin bumbu gosip gitu. Iya. Ngegosip literasi gitu. Siap. Tapi kan ibu-ibu materialistis gitu kan. Dia pengen uang kan. Cash. Uang cash. Jadi sebenarnya ibu-ibu tuh rajin, dia punya keinginan, dia punya kemampuan gitu ya. Tapi untuk tindak lanjut seperti apa gitu. Makanya untuk ke depan kita akan mengumpulkan beberapa hasil dari pelatihan kemarin gitu ya. Ibu-ibu membuat produk gitu ya, baik dari misalkan sekarang di kampung banyak keripik singkong atau apa yang dan lainnya. Nah nanti yang memasarkannya lah si anak muda ini. Biasanya anak muda kan pemalas ya, malas gitu ya. Dia tuh pengennya cuman gerakan jarinya udah dapat duit gitu kan. Beda lagi dengan orang tua, dia mampu mengolah, dia bisa melakukan beberapa hal tindakan yang emang udah bernilai bernilai lah intinya mah ya. Bernilai ekonomis. Produktif gitu ya. Nah itu jadi rencananya seperti itu, kita rekrut beberapa pelaku UMKM dan alhamdulillah udah kami fasilitasi dengan legalitas semacam NIB, UMK itu udah gratis gitu kan, gratis. Nah makanya lulusan PKB Mini sendiri harapannya lulus dari PKB Mini dia mampu mengembangkan potensinya. Saya punya potensi di bidang A, di bidang B, pertanian misalkan ya, ataupun misalkan dia punya keinginan untuk di hal-hal yang ini dia mampu mengembangkan gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak ibu-ibu yang latah gitu ya. Sekarang kan banyak, apalagi dengan musim pandemi kemarin itu kan hanya pasar online yang berkembang gitu iya. Dari mulai masker gitu kan ya, terus sekarang udah saya lihat banyak juga reseller dari beberapa produk-produk yang udah terkenal itu alhamdulillah. Apalagi kalau untuk di tempat saya sendiri Cigugur gitu ya, banyak perempuan-perempuan strong gitu ya. Definisi perempuan strong itu gimana? Dia tuh bawa mobil SS gitu ya. Siap. Dia kemana-mana gitu kan. Jadi kalau dia tuh mau sembarian pergi ke tempat A gitu kan, dia sambil nganterin beberapa produk emang yang dipesanan. Nanti pulangnya dia bawa pesanan lagi yang dari teman-teman yang ada di wilayahnya. Misalnya dia pergi mau pergi ke Pangandaran kayak just tip gitu. Itu udah kreatif banget. Dan bisnis produk ini kan masuknya ke ini ya, literasi vokasi ya, keterampilan begitu. Nah, keterampilan bukan keterampilan. Output keterampilan itu produk ya. Produk apa saja yang sudah dihasilkan melalui jaringannya Teh Rina ini tadi, titik-titik itu tuh. Iya. Kalau untuk motivasi kewirausahaan itu tergantung dari potensi yang mampu mereka kembangkan. Cuman Bilian ini sempat membuat produk cairan pembersih dari mulai
sabun cuci piring, Ah. terus pembersih lantai. Oh, yang kemarin diberitakan itu apa ya? Yang naik, yang Teh Rina share berita di status WhatsApp itu loh. Oh iya, lupa lagi ya, terlalu banyak. Apa yang pelatihan ya? Desain kayaknya, Oh iya, untuk mungkin desain kayak grafis desain. gitu. Nah itu cuman kendalanya biasanya masyarakat suka yang punya brand gitu ya. Kita kalahnya di situ. Cuman kalau misalkan apalagi kita kendalanya di peralatan masih ada terkendala, dan saya mencoba untuk bisa menghasilkan sebuah produk sampai bisa layak jual itu, dan semua usaha udah dilakukan sampai 2 tahun. Itu nggak mudah, ngebangun pemberdayaan nggak mudah gitu. Iya. Ya seperti kita ngebangun bangunan yang 5 lantai gitu, beberapa bulan udah selesai. Ngebangun pemberdayaan udah beberapa desa juga kita masih ada beberapa hambatan gitu. Kadang itu tadi namanya produk juga hasil para pelaku UMKM di kami itu belum kayak gini, misalkan dari supaya makanan ini awet beberapa minggu, dari packagingnya gitu. Jadi kita baru sekarang tahapannya ke produk dulu, apa nih yang bisa kita manfaatkan di potensi lokalnya masing-masing gitu ya, dari mulai keripik, singkong, talas dan lain-lainnya. Nah kita baru mau sekarang mau ke packagingnya gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita kerjasama dengan PJI ya, Prestasi Junior Indonesia. Nah dari PJI ini dia menerima beberapa produk yang emang udah bisa layak jual. Iya, itu yang PJI. Berarti cukup banyak sekali ini produk-produknya ya. Ya. Dan tinggal bagaimana apa ya, kebanggaan mungkin ya, kebanggaan menggunakan produk Indonesia gitu. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah itu kan yang psikologi, bukan psikologi, komunikasi persuasi ya, dimana tadi ya kalau Teh Rina bagaimana caranya berkomunikasi dengan ibu-ibu atau bapak-bapak ya untuk mau memproduksi lokal wisdom, kekayaan di daerahnya masing-masing untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Urbanisasi di Pangandaran ini kan kalau saya lihat cukup tinggi ya. Orang kuliah atau orang yang tidak kuliah memilih untuk kerja di luar. Iya. Gitu. Karena apa? Oh, di Pangandaran nggak ada kerjaan nih. Gitu. Sulit Ya, gitu. ya termasuk saya yang mengadu nasib untuk balik ke kampung karena apa? Bukan karena untuk kerja di kampungnya sebenarnya, tapi bagaimana mengabdikan diri gitu untuk membangun kampung itu. Kalau ada hadis itu kan hubul watan minal iman tuh. Nah, gimana tanggapan Teh Rina mengenai itu urbanisasi dan langkah konkret apa untuk menanggulangi itu? Ya makanya mereka itu harus tadi kan ilmu adalah modal utama hidup kan. Iya. Nah itu tadi sebenarnya bukan permasalahannya orang mau memilih profesi apa dan di mana enggak gitu kan. Jadi jangan sampai dia tuh memiliki akal yang sempurna gitu kan, tetapi masih banyak ngeluh gitu kan. Gitu. Jadi banyak baper dibanding berperannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi cobalah kita maksimalkan dengan potensi. Intinya nama kita melawan rasa malas gitu. Gitu. Jadi kan kalau zaman dulu melawan penjajah, kita sekarang melawan rasa malas gitu. Apapun bentuknya. Karena kalau saya sendiri juga di posisi ini itu udah beberapa hal dan banyak yang dilakukan gitu kan. Udah berapa ini Teh? Berapa tahun membangun Brilian ini dari awal sampai sekarang? 2015 kita awal pendirian kelembagaan. Kita itu punya siswa cuma 15. Itu pun door to door gitu kan. Ketemu orang kita bicarakan, orang kita bicarakan sampai 15 orang, dan 2018 kita baru bisa meluluskan mengujiankan kan 3 tahun gitu ya. Dan alhamdulillah 1920 kita menemukan udah rasa nyaman nih gitu ya punya kelembagaan, kita harus melakukan hal apa dan kendalanya apa udah mulai paham gitu ya. Dan alhamdulillah kalau untuk sekarang siswa Brilian itu nggak harus dicari, banyak yang datang sendiri gitu kan. Berapa? 400, 500? Kalau tahun ini 210. 210. Iya, kalau di 2 tahun ke belakang itu udah 400. Udah lolos. Dan itu usia dari berapa sampai berapa? itu beragam. Sampai usia 40 juga ada. Boleh diceritakan spesifikasinya nih. Tadi kan lembaganya ada banyak nih di bawah yayasan ini. Iya. Dari PAUD 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun. Iya. Terus lanjut Usia paket A. paket A. Kalau untuk
pendidikan kesetaraan ini dari mulai 7 tahun siswa drop out sampai ya nggak terbatas usia sih. Selama beliau ini masih ingin mengikuti sekolah ya kenapa tidak, apalagi kalau di Brilian ini, kalau di PKBM ini untuk pembelajaran itu kan banyak cara ya, ada yang melalui grup WA, ada yang belajar melalui modul, ada yang dia lihat YouTube lembaga sendiri, dan alhamdulillah sampai hari ini kalau untuk siswa Brilian dari mana-mana ada, bahkan dari Kalimantan juga kita punya 5 orang gitu. Jadi anak-anaknya aslinya dari Kalimantan kerja di Banjar gitu. Jadi kalau saya untuk PKBM ini nggak jadi sama kayak salah panci gitu kan. Jadi kemana-mana yang diomongin, kalau memang kita punya celah ya kita omongin, saya bawa untuk bagaimana teman-teman bisa sekolah gitu. Jadi bukan promosi ya namanya ya, mensosialisasikan gitu. Iya, motif untuk mencari ilmu itu kan harus ada, dan ketika tidak ada itu harus diadakan begitu. Ya tadi itu kecakapan itu ada karena memang kita belajar. Daya jual tinggi karena memang ada sesuatu yang ditawarkan. Itu yang acap kali orang saya mau jualan ini tepayu. Sebenarnya kan bukan masalah nggak lakunya, tapi bagaimana kita memasarkan itu, gitu. Itu yang pendidikan non formal ya, bisa sentuh bahkan sampai ke denyut nadi yang paling kecil gitu ya. Yang saya kira yang pendidikan formal itu kadang nggak bisa karena ada batasan usia gitu ya, dari 15 sampai 20 misalnya kan kayak gitu. Tapi kalau pendidikan non formal ini siapapun bisa masuk. Nah, gerakan kolektif kolegial inilah yang menjembatani orang yang dari segi latar belakang ekonomi tidak mampu gitu kan, ataupun kesempatan ya. Karena dari jam 7 sampai jam 12 saya harus kerja. Maka disediakanlah ini begitu. Nah, capaian yang sudah digapai oleh Brilian Pelita Nusantara ini apa teh? Maksudnya capaian kebanggaan kayak gitu. Alhamdulillah ya, kalau lulusan dari Brilian ini sudah banyak yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Bahkan Stephen sendiri kan banyak ya yang dari Brilian. Selama ini banyak yang juga mengikuti studi di Unigal, itu udah ada. Dan saya dengar lagi banyak yang udah kan kita juga kerjasama dengan SMK, lulusan PKBM Brilian juga kalau di akhir tahun itu kita kerjasama dengan SMK untuk penyaluran penyaluran tenaga kerja kayak di Cikarang gitu kan, di perusahaan dimsum gitu. Ada juga yang mau bekerja ke luar negeri, baru-baru ini saya dengar kabar bahwa beliau mau bekerja ke luar negeri. Ada juga yang ditambang ada. Jadi kan jadi kenapa kita tahu perkembangan mereka ini biasanya kan mau legalisir ijazah gitu ya. Jadi kita sambil tanya mau kemana, mau kerja di luar negeri gitu kan. Ada yang kemarin baru-baru ini mau kerja di tambang, bahkan untuk masuk ke P3K pun ada. Ke P3K? P3K, jadi kayak sopir-sopir dinas gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai sejauh itu, dan saya sendiri dari dulu mulai dari sebagai tenaga honorer di sekolah formal sampai sekarang punya kebanggaan ketika bahkan yang sekarang kan saya mendirikan PAUD itu di tempat dulu saya sebagai tenaga honorer kan di Kertajaya. Nah, anak-anak itu tuh murid-murid saya sendiri gitu kan. Itu luar biasa. Berarti udah jadi udah jadi oma, di atasnya oma gitu. tapi menarik, dan inspirasi ini harus ditonton, harus dilakukan oleh banyak lagi perempuan di Kabupaten Pangandaran begitu, supaya lebih masif lagi begitu. Karena perempuan kan adalah ibu bangsa gitu. Iya. Perempuan adalah sosok yang melahirkan peradaban, menciptakan peradaban ini. Teh, mungkin statement untuk siapapun lah begitu, khususnya bagi perempuan lah, biar lebih spesifik lagi begitu. Iya. Hari ini perempuan tidak selalu harus berpangku tangan dan menggantungkan diri dengan siapapun gitu. Saatnya bahwa perempuan hari ini harus mandiri, harus bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, karena perempuan juga tidak harus keluar rumah tapi dia bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Itu untuk hari ini. Dan semangat bagi perempuan,
bahwa posisi kita hari ini sudah sama dengan laki-laki gitu ya. Karena kita juga sama, makanya tidak ada istilah bahwa kita ini perempuan hanya bisanya cuman dapur, sumur, sama di kasur tuh udah nggak ada lagi hal seperti itu. Justru perempuan jangan selalu dihadapkan dengan menjadi karir dan ibu rumah tangga, tetapi perempuan bisa menjalani keduanya. Seperti itu. Oke. Baik, perbincangannya sangat menarik sekali Teh Rina mengenai Yayasan Brilian Pelita Nusantara dengan seabrek programnya dan seabrek prestasinya begitu. Semoga apa yang belum terlaksana bisa terlaksana, yang sudah menyebar nih cakrawala pengetahuan inspirasinya bisa menciptakan generasi yang unggul, kreatif dan sejahtera. Itu visi FTBM. Karena output semua hal itu kan pasti kepada kesejahteraan ya, termasuk amanat undang-undang itu sendiri. Semoga dengan bertemunya kita hari ini dengan Teh Rina, bermunculan lebih banyak lagi Rina-Rina yang lainnya yang riang gembira begitu. Dan semoga yang menonton dapat mendapatkan inspirasinya. Bahagia selalu. Terima kasih telah menyaksikan Jelajah Metrum edisi berkunjung, berdiskusi dengan kepala apa ketua Yayasan Brilian Pelita Nusantara. Sampai jumpa di Jelajah Metrum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.